Ya, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan sampaikan sharing firman Tuhan hari ini dengan tema Tuhan mencari yang terhilang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami adalah orang-orang yang terhilang, yang telah Tuhan cari. Kami orang berdosa, seharusnya kami mati dan binasa. Tapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, rela menjadi manusia, mencari kami seperti domba-domba yang terhilang, yang tersesat, yang masing-masing kami mencari jalan kami sendiri. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus datang mencari kami, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang terhina, orang yang paling berdosa di dalam dunia ini, yang tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Engkau rela datang memanggil kami. Engkau memilih kami sebelum kami Tuhan ciptakan lahir di dalam muka bumi ini. Kami bersyukur bahwa oleh karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus, kami boleh datang merendahkan hati kami. Kami boleh datang merendahkan diri kami di bawah kaki salib Tuhan. Kami boleh membuka hati kami, karena Roh Kudus bekerja, mengetuk pintu hati kami, sehingga kami boleh sadar akan diri kami orang berdosa, dan kami boleh datang di bawah kaki Yesus. Dan kami mohon Tuhan, Engkau suci dan kuduskan setiap kami, terlebih hamba-Mu yang sebentar akan membagikan sharing firman Tuhan ini, boleh membawa berkat, bahwa Tuhan datang mencari orang yang terhilang. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya ajak kita menaikkan satu pujian, betapa hatiku berterima kasih Yesus, ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu
seumur hidupku. Kadang kita merasa kesal ya, karena mencari sesuatu yang kita tidak tahu disimpan di mana. Apalagi saat kita mencari kunci kendaraan bermotor yang kita sudah lupa menaruh kuncinya di tempat mana. Seperti saya mau buru-buru pergi ke tempat pelayanan. Di mana ya saya bisa menemukan kunci motor saya itu? Saya sudah mencari di mana-mana, tapi tidak menemukan juga. Akhirnya saya duduk dan sebentar saya berdoa kepada Tuhan. Selesai berdoa, saya diingatkan Tuhan bahwa kuncinya ada di tas bag saya. Biasanya saya menaruh kunci saya di saku baju saya atau di saku celana saya. Kadang saya menaruh kuncinya di meja kamar tidur saya. Untuk hal kecil seperti saya mencari kunci kendaraan saya, Tuhan menolong saya dan memberikan saya menemukan kunci kendaraan bermotor saya, sehingga saya bisa cepat pergi ke tempat pelayanan. Bapak Ibu, apalagi ya, satu jiwa manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi setiap orang berdosa. Saya dan saudara sangat berharga di mata Tuhan. Dalam perumpamaan yang kita renungkan hari ini, saya mengajak kita untuk belajar. Kita mendapat pelajaran ya, yang sangat berharga di mata Tuhan. Apa pelajaran yang dapat kita pelajari? Bapak, Ibu, Saudara, saya dan Anda adalah orang yang hebat ya. Saya dan Anda adalah orang yang hebat ya. Orang yang dicintai ya, dicintai oleh Tuhan Allah. Orang yang berharga di mata Tuhan, sekalipun manusia tidak menghargai Anda. Tetapi Anda adalah orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Orang seperti saya dan saudara adalah orang berdosa ya. Ingat, saya dan saudara adalah orang berdosa dan mendapat kesempatan untuk datang percaya kepada Tuhan. Saudara dan saya mendapat satu kesempatan mendapatkan anugerah dari Sang Pencipta, yaitu Yahweh, Elohim, Adonai, Yehova, Theos, Kurios, yang berkuasa atas hidup dan mati manusia. Siapakah dia? Ya, dia adalah Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Mengapa Yesus disebut Tuhan? Mengapa Yesus disebut Allah? Karena Tuhan Allah datang menjadi manusia. Dia harus lahir menjadi manusia. Dengan kata lain, bahwa Allah datang menjadi manusia dalam diri Yesus, yaitu meminjam rahim dari seorang wanita yang belum menikah. Mustahil seorang wanita bisa hamil tanpa mendapat sperma dari seorang laki-laki. Ingat, tidak mungkin terjadi bagi manusia perempuan bisa hamil kalau tidak mendapat sperma dari seorang laki-laki. Tuhan Allah, yaitu Yesus Kristus ya,
dia pinjam rahim Maria. Karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja masuk dalam rahim Maria, sehingga Maria mengandung seperti mengandung manusia, ibu-ibu atau istri pada umumnya. Dia harus mengandung 9 bulan untuk genap supaya melahirkan bayi Yesus Kristus. Dan dia berkata, saya belum bersuami. Tuhan bilang, bukan karena kamu tidak punya suami, tapi Roh Kudus akan bekerja. Kamu akan hamil, mengandung, karena anak yang kamu lahirkan itu disebut anak yang kudus, anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang saya kasihi, walaupun secara logika kita tidak bisa mengerti bagaimana Roh Kudus bekerja, dia bisa masuk ke dalam rahim Maria sehingga Maria mengandung seperti wanita perempuan atau istri pada umumnya. Maka setelah genap bulannya, yaitu 9 bulan, biasanya 9 bulan 10 hari, ya, ini menurut kedokteran. Maka lahirlah Yesus Kristus. Dia mendapat gelar yang pertama. Dia adalah Raja atas segala raja. Saudara, Raja atas segala raja. Lahir di kandang binatang, bukan di istana, bukan di tempat yang mewah, tapi ini di kandang binatang, kandang hewan. Tempat Yesus lahir, saya sudah ke sana, yaitu di Bethlehem. Sekarang menjadi tempat yang bersejarah, yaitu Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Di Bethlehem ditandai dengan bintang 12, itu menandakan suku bangsa Israel. Maka di dalam gedung Yesus lahir di kandang Bethlehem, yang ada di Bethlehem itu menjadi satu gereja, menjadi pusat, ya, Holy Land bagi orang yang berwisata rohani. Puji Tuhan, tahun 2019 saya mendapat kesempatan untuk melihat tempat kelahiran Tuhan Yesus. Dan juga para gembala yang menggembalakan domba, ya, juga ada tempatnya sampai hari ini menjadi tempat bukti sejarah di mana Yesus Kristus lahir. Dia adalah Tuhan, Sang Juru Selamat bagi manusia, bagi saya orang berdosa, bagi saudara orang berdosa. Adakah orang berani berkata, saya tidak berdosa? Adakah di antara Bapak Ibu Saudara berani berkata, Anda adalah orang tidak berdosa? Kalau Anda merasa Anda bukan orang berdosa, Anda tidak perlu percaya Tuhan. Karena Anda adalah Tuhan. Karena Anda tidak punya dosa. Ingat, hanya Tuhan yang tidak punya dosa, yaitu Tuhan Yesus. Dia tidak berdosa dan tidak pernah berbuat dosa dan tidak akan pernah jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan Allah yang datang jelma jadi manusia. Saya pendeta orang berdosa. Bapak ibu saudara juga berdosa. Jangan dikira pendeta itu tidak punya dosa. Banyak pendeta-pendeta, banyak para hamba Tuhan, banyak cuantau musi, ya, majelis cese, ya, nonton film pornografi sampai hari ini. Betul? Banyak orang sekarang jatuh dalam dosa seksual. Bahkan pendeta yang terkenal yang saya ingat di Jakarta, ya, di Jakarta, ya, pendeta yang terkenal yang saya kagumi khotbahnya, dia adalah pendeta yang berbuat dosa.
Dia menikah dengan sekretarisnya, istrinya kasihan. Dia adalah pendeta yang mengkhotbahkan tentang 3 ta, ya. Yang pertama, kita harus hati-hati dengan tahta, oke? Yang kedua, dia harus hati-hati terhadap harta. Yang ketiga, dia harus hati-hati terhadap wanita. Dia jatuh ke dalam dosa wanita. Pendeta ini pernah duduk di samping saya, dan saya tidak akan sebutkan namanya. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingatkan kita, ya. Anda pendeta hebat, Anda pendeta tidak hebat, saya kasih tahu, saya dan saudara adalah orang berdosa. Jangan jadi orang munafik seperti renungan saya hari ini. Saya dan saudara adalah orang berdosa, tetapi saya dan saudara adalah orang yang berharga di mata Tuhan karena sudah mendapat penebusan, ya, dari Yesus Kristus yang telah mengampuni dosa kita ketika saudara dan saya percaya dan menerima Yesus. Saya dan saudara adalah orang berdosa yang mendapat kesempatan untuk mengenal dan percaya Tuhan yang asli. Ingat, ada Tuhan yang palsu yang disembah oleh manusia. Saya katakan Tuhan Sang Pencipta yang disebut dalam Alkitab saya dalam Perjanjian Lama. Dia adalah Yahweh, ya, atau YHWH. Dia adalah Elohim, ya. Dia adalah Adonai. Dia adalah Yehova. Dia adalah Theos. Dia adalah Kurios Ioso, Yesus Kristus. Dia adalah Yosua Hamasia yang dipercaya oleh orang Israel, ya. Dia adalah Sang Mesias yang diutus oleh Allah. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati manusia. Hari ini banyak orang menolak Yesus adalah Tuhan. Banyak orang menolak Yesus adalah Allah karena mereka tidak mengerti. Saya membuka hati saya. Saya sejak percaya Yesus, saya menyerahkan hidup saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, walaupun saya banyak mengalami kekecewaan, tetapi saya punya Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan saya. Saya punya Tuhan Yesus yang sanggup menolong saya. Saya sudah pernah ceritakan 9 bulan, ya. 9 bulan, saudara, 9 bulan, ya. Ini 9 bulan. Petrus Abun, ya, tidak bekerja. Saya mati kelaparan? Tidak. Saya dihina orang? Yes, ya, saya dihina orang. Tapi saya tetap percaya Tuhan akan menolong saya. Dia yang saya percaya adalah Allah Yehova Jireh. Jireh artinya Allah yang menyediakan. Saya dicukupkan oleh berkat-berkat Tuhan tanpa saya duga. Saya punya teman yang luar biasa, ya. Saya sebutkan namanya. Amang Brisbane Sirait, ya. Saya bukan suku Batak. Dia adalah amang saya. Brisbane Sirait. Ini amang pendeta. Saya kemana-mana, saya menikmati. Bapak Ibu, saya kemana-mana, saya dibayarin, saya minum kopi, saya diajak makan, ya. Saya pergi dibayarin rekreasi sampai ke Tiongkok, ya. Sampai ke Pulau Jawa yang baru-baru tahun kemarin bulan Oktober. Saya tidak keluar 5 rupiah pun, saudara. Tapi Amang Sirait mengajak saya. Terima kasih Amang Sirait, ya. Amang Brisbane Sirait.
adalah saudara angkat saya. Maka saya punya marga Sirait, walaupun tidak diresmikan. Dia Amang Brisbane Sirait. Saudara tahu, saya ini bukan orang Batak. Tapi karena saya lama di Batak, di tanah Batak, saya punya marga sekarang sudah 6. Marga Batak saya 6. Ya. Yang pertama, Amang Brisbane Sirait adalah abang angkat saya. Yang kedua, saya punya bapak angkat namanya Bapak Aman Saragi. Ya. Dia orang Tionghoa. Karena dia tinggal di Tarutung waktu itu, maka dia mendapat marga. Dan istrinya, ya, itu Huta Barat. Kalau tidak salah saya ya. Jadi saya dapat marga Saragi. Nah, kemudian saya berdoa untuk seorang bapak, ya, yang sakit. Maka bapak itu saya angkat dia menjadi bapak angkat saya, yaitu Bapak Gerhard Manulang. Saya dapat marga Manulang. Kalau orang pesta di Pematang Siantar, itu dia di Jalan Durian. Nah, bapak saya cukup kaya, anaknya ya. Anaknya yang kaya sebenarnya. Ada yang dokter, ya, dia beli satu tempat, dia jadikan tempat pesta, ya, yaitu di Jalan Durian, Pematang Siantar. Itu bapak angkat saya sudah meninggal dunia. Saya sedih ya, karena saya tidak bisa melihat dia, karena saya sudah pulang ke Kalimantan Barat ya. Saya tidak punya kesempatan untuk melihat dia yang terakhir. Tapi Bapak Gerhard Manulang ya, dia asli orang Batak yang menjadi bapak angkat saya. Yang keempat ya, marga Sinaga. Kenapa saya diangkat juga punya bapak angkat marga Sinaga? Karena ya, karena Ahok bukan Ahok yang di Jakarta, Ahok Samosir ya, itu bapak angkatnya sedang sakit. Waktu itu saya sama Amang Brisbane Sirait pergi mendoakan bapak ini. Bukan hanya mendoakan, saya obatin dengan herbal. Bapak Ibu tahu, Bapak Sinaga ini sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan karena obat herbal, saya yakin ya. Cuman obat herbal itu adalah sarana untuk menolong dan menyembuhkannya. Tetapi yang menyembuhkan itu adalah Tuhan Yesus memakai kuasanya menjamah Bapak Sinaga menjadi sembuh. Bapak Ibu, saya dikasih uang, saya nggak mau. Akhirnya saya menerima buah mangga asli dari Danau Toba. Bapak angkat ini, ya, saya nggak tahu dia beli buah mangga atau tidak. Saya menikmati buah mangga asli dari Danau Toba. Sekarang sudah 4 ya. Saya punya lagi satu lagi ya, adik angkat. Namanya terkenal sekali ya, yang suka membawa peziarah rohani ke tanah Israel. Dia adalah Bapak Pendeta Riando Napitupulu. Bapak ingat, saya dapat marga Napitupulu yang kelima. Kemudian saya tanya lagi seorang sahabat saya, luar biasa ya. Bapak ini memimpin gereja Mawar Saron GBI Pematang Siantar. Bapak Ibu yang di Pematang Siantar pasti tahu siapa namanya ya. Bapak Ibu, saya mendapat nama Batak lagi di ujungnya, yaitu marga
Tinambunan. Sudah 6 Bapak Ibu ya. Saya mendapat nama ya, Petrus Abun Sirait, Petrus Abun Saragi, Petrus Abun ya Sinaga, Petrus Abun Manulang, Petrus Abun Napi Tupulu, Petrus Abun Tinambunan. Sudah 6. Masih 4 lagi saya cari ya, sampai 10 biar genap. Bapak Ibu, saya tinggalkan ya nama suku Batak saya. Saya mau ceritakan, walaupun ya Yesus adalah Tuhan Allah yang telah datang lahir menjadi seorang manusia. Meskipun banyak orang meragukan bagaimana bisa Tuhan Allah datang menjalma menjadi seorang manusia. Kelihatan itu mustahil bagi manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti itu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya terjadi di tempat ini. Mujizatnya terjadi dalam hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara. Jika Anda percaya Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang maha kuasa. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dialah adalah Tuhan yang maha hadir. Dia adalah Tuhan Allah El Shaddai ya. Lagu Allah El Shaddai itu luar biasa. Tak usah ku takut ya. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut susah. Karena Dia Allah El Shaddai. Dia juga ya adalah Allah yang maha segala-galanya. Dia tidak pernah dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Dia bukan Allah yang diciptakan oleh manusia. Karena Dia adalah Tuhan, Allah yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sungguh saya punya Tuhan Allah. Saya bangga menjadi anak Tuhan. Saya bangga menjadi hamba Tuhan ya. Karena apa? Karena Allah yang saya percaya adalah Allah yang asli. Tuhan yang asli. Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati manusia. Sungguh saya bangga punya Tuhan Allah yang maha kuasa. Seperti lagu pujian, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus. Teng 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 ya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Dia adalah Allah yang telah mengalahkan kuasa maut. Dia adalah Yesus yang telah bangkit mengalahkan kuasa maut. Maut itu artinya kematian. Aku bersyukur karena telah dipilih menjadi anak Tuhan, sekaligus aku dipilih, dikasih kesempatan untuk sekolah teologi. Saya sudah menceritakan bagaimana proses saya seperti batu akik yang diproses Tuhan, yang dipoles Tuhan dari hari ke hari. Saya selalu mengatakan kalau Yesus Kristus adalah batu penjuru, Rasul Petrus adalah batu karang, Petrus Abun adalah batu akik, seperti cincin batu akik yang saya pakai saat ini ya. Ini batu akik yang sudah dipoles menjadi cincin warna-warni yang begitu indah. Sedemikian juga Petrus Abun yang sudah dipoles Tuhan. Seperti batu yang dulu tidak berguna, diasah, dipoles, dilicinkan, sehingga Petrus Abun itu
saya sebut diri saya Petrus Abun Batu Akik, karena saya pecinta batu akik. Siapa yang ngajar saya pecinta batu akik? Ada kisahnya Bapak Ibu. Saya sebelum kuliah ya ke Jogja tahun 1987, saya sudah suka dengan batu akik. Batu akik yang pertama saya beli harganya hanya cuma 15.000 rupiah tahun 1987. Oke Bapak Ibu, harga dolar waktu itu berapa? 750 rupiah 1 dolar ya. Saya berani beli batu akik 15.000, dan batu akik itu masih ada ya. Sekarang batu akikku sudah diminta sama abang dari istriku. Waktu itu saya suka batu akik. Waktu itu saya minta ya batu akiknya. Yang saya beli harga 15.000. Saya kasih nggak? Saya kasih saudara. Kepada istri punya abang ya. Namanya Tai Pinko ya. Dia menerima batu akik saya yang pertama dengan harga 15.000 rupiah. Harga dolar 750 rupiah. Coba Ibu bayangkan, Bapak Ibu bayangkan. Saya beli cukup mahal batu akik itu, tapi saya rela membagikannya. Saya tinggalkan batu akik ya. Kita lanjut renungkan firman Tuhan. Ya. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kalau Petrus Abun ya bisa dipoles Tuhan seperti batu akik yang saya pakai ini. Sudah dipoles, warna-warni, cantik sekali. Dan ini bernilai sangat berharga bagi yang suka batu akik. Dan batu akik yang sudah dipoles ini tidak berharga bagi orang yang tidak menghargai batu akik. Betul? Nah, saudara, saya lanjutkan bahwa saya dan saudara adalah seperti batu akik yang berharga di mata Tuhan. Kita lanjutkan, apa arti hidup diri kita sebagai orang yang terhilang seperti dalam perumpamaan hari ini ya. Mungkin diri kita seperti seorang pemungut cukai yang dicap orang sebagai orang yang paling berdosa. Pemungut cukai adalah orang yang dicap paling berdosa dalam hidupnya. Kenapa? Biasanya pemungut cukai suka memungut cukai lebih dari yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Maka tidak ada seorang pun yang suka dengan pemungut cukai, apalagi pemungut cukai yang ada di Indonesia. Oh, itu pemungut cukai itu tergoda, maka dia memungut bayaran lebih yang sudah ditetapkan pemerintah. Dan dia bisa kong kali kong ya, untuk bayar pajak kepada pemerintah. Dia bisa kong kali kong dengan konglomerat, dengan pengusaha. Mungkin Bapak Ibu pengusaha yang sudah kong kali kong dengan pemungut cukai. Hati-hati Bapak Ibu, Anda adalah orang yang melanggar peraturan pemerintah dan berdosa. Karena itu Anda yang bekerja sebagai pemungut cukai, ingat, Anda harus memungut sesuai apa yang ditetapkan oleh undang-undang dan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saya termasuk orang yang taat ya. Saya bayar pajak. Banyak pendeta tidak bayar pajak. Banyak pendeta tidak melaporkan kekayaannya. Saya lapor Bapak Ibu. Saya take amnesty ya.
Banyak pendeta saya tanya, enggak perlu itu Pak Pendeta. Kita kan kerja rohani. Oh iya betul. Tapi penghasilan Anda di atas 4.500.000, Anda wajib melaporkan. Soal harus bayar pajak NPWP ada atau tidak, itu urusan belakangan. Tapi Anda dan saya harus melaporkan kekayaan Anda. Nah, banyak orang tidak melaporkan. Kalau saya lapor Bapak Ibu ya. Karena saya taat pada pemerintah, saya taat pada hukum. Banyak pendeta-pendeta tidak bayar pajak. Mungkin Anda adalah orangnya ya. Biarpun Anda pendeta hebat, ingat peraturan pemerintah bukan karena Anda pendeta. Peraturan pemerintah karena Anda dan saya adalah penduduk Indonesia, masyarakat ya. Wajib NPWP melaporkan kekayaan Anda. Banyak konglomerat ya, menipu pemerintah. Saya katakan, Anda cepat bertobat. Bayarlah pajak kepada pemerintah seperti yang Yesus katakan. Bayar pajak kepada kaisar. Saya dan saudara harus belajar ya. Kalau Anda mau diberkati hidup Anda, bayar pajak. Penghasilan Anda laporkan. Seperti saya, 9 bulan tidak kerja, saya lapor apa adanya. Waktu saya kerja, saya laporkan penghasilan saya. Kenapa takut? Tidak usah takut. Anda dan saya harus menjadi orang yang taat hukum, terlebih taat kepada Allah. Ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Mungkin saya dan Anda adalah seorang Farisi. Ingat, Farisi. Orang yang kenal firman Tuhan. Siapa dia? Dia adalah pendeta, dia adalah penginjil, dia adalah para majelis, dia adalah para pengurus gereja yang sudah mengerti firman Tuhan. Dibandingkan jemaat kaum awam yang buta, mungkin tidak bisa membaca, yang hanya mendengar firman Tuhan. Habis pendeta khotbah ditanya, khotbahnya apa tuh pendeta? Nggak tahu tuh. Kamu datang gereja untuk apa? Ya duduk aja. Habis duduk dengar pulang. Kasih uang persembahan, pulang. Ditanya pendeta khotbah apa? Nggak tahu itu pendeta khotbah apa. Apalagi pendeta Petrus Abun yang khotbah. Betul, Bapak Ibu. Nggak tahu saya pendeta itu khotbah apa. Hari ini saya khotbah tentang berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Orang Farisi, kalau dia datang duduk ibadah, dia dipersilahkan duduk di kursi yang paling depan. Itu para pendeta biasanya duduk di kursi paling depan. Kalau saya sekarang terbalik. Kalau saya diundang khotbah, saya duduk depan. Kalau saya sebagai tamu, saya tidak suka duduk di depan, saya duduk di belakang. Kenapa duduk di belakang? Saya bisa lihat jemaat ibadahnya seperti apa, ya. Kalau duduk di depan, saya yang dilihat orang. Kalau duduk di belakang, saya melihat orang. Bagaimana cara mereka menyembah Tuhan, bagaimana mereka mendengar firman Tuhan, apakah mereka mendengar firman Tuhan? Ya, kepalanya goyang gini, apa? Ngantuk. Itu pendeta khotbah. Cerita sana, cerita sini. Ilustrasi melulu. Bukan firman Tuhan yang dikhotbahkan. Bukan tafsiran firman yang disampaikan. Sekarang banyak pendeta seperti pelawak. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita semangat menyembah Tuhan. Betul nggak? Pulang-pulang jemaat nggak ngerti. Kenapa? Khotbahnya tidak ada urapan Tuhan. Ya, banyak pendeta sekarang khotbah asal jemaat senang. Khotbahnya yang enak di telinga. Kalau saya tidak, Bapak Ibu Saudara. Seperti hari ini ya. Anda adalah orang yang paling munafik di dalam dunia di hadapan Tuhan Allah. Saya pernah menjadi munafik di hadapan Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan. Saya dihormati, saya senang, saya bangga. Saya pakai dasi, saya pakai jas, ya. Oh, bayarnya gede.
Kalau pakai baju batik bayarannya kecil, ya. Sekarang banyak pendeta yang diundang khotbah, ditanya, berapa PK-nya, persembahan kasih? Dan katanya, berapa bayarannya? Tiket pesawat dibayar nggak? Itu yang pertama. Tidur di hotel berbintang berapa? Nah, Bapak Ibu, pendeta yang seperti itu, jangan Bapak Ibu undang ke gereja Anda. Undanglah Petrus Abun, ya. Tiket saya bayar sendiri, makan tidur saya bayar sendiri. Kenapa? Karena saya mau melayani, mau membayar harga. Puji Tuhan, kalau tiket saya dibayarin, saya tidur di bintang hotel berbintang 5, 4, 3, 2, 1, bahkan di kasur yang alasnya tanah liat, ya, dengan tikar saya sudah pernah tidur. Saya menolak? Tidak, Bapak Ibu. Saya tetap pergi melayani dengan pelayanan misi. Saya sekarang melayani misi. Ya, saya emban tugas dari Tuhan yang percaya kepada saya, yaitu misi Agape Indonesia. Ya. Kalau Tuhan izinkan, saya akan buka gereja, namanya Gereja Agape Indonesia. Kalau kita naik Garuda Indonesia Airways, ya. Saya kalau diizinkan Tuhan, ya, saya akan bangun gereja namanya Gereja Agape Indonesia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendukung pelayanan misi, ya, saya akan membuka satu yayasan namanya Yayasan Misi Agape Indonesia. Kita akan melayani bersama-sama bagi Bapak Ibu Saudara, ya, yang punya mobil, yang punya sepeda motor, ya, boleh ikut saya pelayanan ke desa-desa. Saya paling happy, ya, kalau melayani di desa. Saya sudah puas, ya, cukup puas melayani di kota besar Jakarta, kota besar di Medan, ya, di Pematang Siantar. Saya sekarang lebih senang, ya, pergi ke desa-desa seperti yang sering saya pergi, ya. Ke desa Sembetung, ya, yang ada di Tebas, Kabupaten Sambas. Ke desa Madi, ya, Kampung Madi, Lumar, Bengkayang, ya. Saya pergi ke Kampung Bukong, ya, Kabupaten Sanggau. Saya pergi ke Sanggau. Saya pergi ke Singkawang, ya. Saya pergi sekitar Singkawang, saya melayani Bapak Ibu. Puji Tuhan, ya. Orang-orang terbuka menerima kehadiran saya karena mereka melihat saya membawa kasih agape di tengah-tengah keluarga mereka. Kalau saya datang bertamu ke rumah seseorang, saya bagikan jeruk, saya bagikan kopi. Nah, itu saudara, saya bawa baju ke desa-desa. Dan saya bersyukur adik saya yang ada tinggal di Taiwan dan jemaat yang ada di gereja Metodis Hua Entang, ya. Mereka begitu setia. Bayangkan Bapak Ibu, ya. Mereka kirim baju, ya, kirim tas dari Taiwan, mahal-mahal Bapak Ibu. Ongkosnya itu mahal sekali. Tapi barang yang mereka kirim bukan untuk saya. Saya bawa itu ke desa-desa. Saya bagikan, saya melihat, sukacita. Walaupun barang bekas, baju bekas, sepatu bekas, ya, tas bekas, tapi mereka terima dengan penuh sukacita. Saya bersyukur, ya, buat Rudy Lim, adalah teman saya yang ada di Jakarta. Dia adalah seorang pengusaha yang membuka konveksi pakaian. Setiap kali saya membutuhkan pakaian untuk ke desa, ya, dia bukan kirim baju bekas. Dia kirim baju yang masih baru, yang masih ada mereknya Bapak Ibu. Itu bukan baju bekas. Saya bilang, kalau Anda punya baju, ya, mungkin Anda tidak memerlukannya.
di luar sana masih banyak orang yang memerlukan uluran tangan Bapak Ibu Saudara. Mereka butuh pakaian, mereka butuh dana, mereka butuh konsumsi, ya, sembako. Bagi Bapak Ibu yang tergerak, ya, saya juga ada pelayanan kasih masuk ke desa-desa. Bukan hanya untuk orang Kristen, untuk segala suku, ya. Kita bisa bekerja membagikan sembako untuk menolong mereka yang hidup dalam kesusahan. Kita menyampaikan kasih secara nyata buat mereka yang hidup dalam kesusahan. Buat Bapak Ibu Saudara, mereka yang hidup dalam kemiskinan. Apakah Anda tergerak untuk ikut bagian dalam pelayanan misi Agape Indonesia? Silakan Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi HP saya, ya. 0812 8688 289. Satu lagi, nomor HP dan WA juga, ya. 0819 3341 3228, ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau ikut pelayanan misi, silakan kontak nomor saya yang tadi yang ada di atas. Saya lanjutkan lagi Bapak Ibu Saudara, ya. Tuhan Yesus menyatakan bahwa siapakah di antara kamu mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia akan meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita. Sukacita di mana? Yaitu di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Banyak orang seperti 99 ekor domba yang merasa dirinya benar, tidak perlu Tuhan. Banyak orangnya, banyak di dunia ini. Tapi seekor domba itu adalah Petrus Abun. Seekor domba yang tersesat itu adalah Bapak Ibu Saudara yang terbuka hati untuk percaya dan menerima kasih Yesus. Kasih Yesus lebih dari semua, ya. Saya tutup renungan khotbah ini. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Bapak Ibu, kasih Yesus itu lebih dari semua. Kita bangga menjadi anak Tuhan, karena saudara dan saya dipilih, diselamatkan menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami adalah orang yang tidak layak, yang tidak berharga, orang yang paling berdosa. Tapi Engkau datang menyelamatkan kami yang telah membuka hati, merendahkan diri kami untuk menerima Tuhan Yesus lahir dalam hidup kami, lahir dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh menerima firman-Mu. Biarlah kami bukan seperti
orang Farisi, kami boleh seperti seorang pemungut cukai yang adalah orang merasa paling berdosa. Dia mau datang merendahkan diri untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Dia berdoa, dia menerima Tuhan di dalam hatinya. Bukan seperti orang Farisi yang membanggakan dirinya adalah orang yang paling suci. Padahal orang Farisi adalah orang munafik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu, arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati, memimpin Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Yesus kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saat teduh renungan kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom alaihim. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan video dalam renungan ini. Kiranya berkat Tuhan turun atas Bapak Ibu Saudara selama-lamanya. Amin.